Halo, perkenalkan saya Francisca Wulansari, mahasiswa bisnis dalam rangka memenuhi mata kuliah kewarganegaraan. Di sini saya sudah bersama narasumber saya yaitu Ibu Livia sebagai selaku pelaku UMKM. Untuk Ibu Livia boleh dibantu diperkenalkan untuk jenis UMKM yang sedang dijalani saat ini dan untuk wilayahnya di daerah mana ya Bu ya? Baik, terima kasih Bu Francisca. Perkenalkan, nama saya Livia. Saya saat ini sedang menjalankan usaha bisnis UMKM, yaitu Warmindo yang ada di daerah Klaten. Oke, untuk usahanya sekarang sudah berjalan berapa lama ya, Bu ya? Baik, untuk usaha ini sudah berjalan sekitar 2 tahun. Alhamdulillah. Cukup lama juga ya. Oke, aku mau lanjut-lanjut juga untuk pertanyaan selanjutnya. Kira-kira bagaimana sih peran usaha Warmindo dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya untuk daerah yang tertinggal? Oke, untuk usaha Warmindo ini sangat membantu membuka lapangan kerja untuk masyarakat sekitar ya Ibu. Karena kan di sini di Klaten itu masih susah untuk mendapatkan banyak lapangan pekerjaan. Kemudian dengan adanya usaha Warmindo ini dapat membuka lapangan kerja untuk masyarakat sekitar serta bisa meningkatkan pendapatan masyarakat setempat karena modalnya itu kan relatif kecil ya Bu. Kemudian bisnisnya juga mudah untuk dijalankan. Selain itu, Warmindo kan juga menyediakan alternatif usaha bagi masyarakat yang ingin mandiri secara ekonomi di daerah yang tertinggal. Seperti itu. Oke, berarti membantu masyarakat lainnya gitu ya. Oke, untuk selanjutnya kira-kira tantangan utama dalam menghadapi pengelolaan Warmindo di daerah tersebut tuh kira-kira apa sih, Bu? Untuk tantangan utama yang pasti adalah modal ya Bu, karena keterbatasan modal yang ada, kemudian akses pemasaran pun juga masih terbatas di sini. Di sini kan tidak banyak kampus ya. Biasanya Warmindo itu kan lekat dengan kampus. Karena di Klaten sendiri kampus itu tidak terlalu banyak, adapun itu pasti eh, tidak ada lahan di samping atau di dekat-dekat kampus tersebut untuk kita bisa open bisnis gitu di situ. Hmm, Selain itu juga kurangnya teknologi digital Ibu untuk memperluas jaringan pelanggan. Jadi bisa dibilang masih agak tertinggal secara teknologi. Jadi kita mau pemasaran secara online pun itu juga masih terbatas. Selain itu juga tadi yang seperti yang saya ucapkan tentang terkait lahan ya itu kan masuk ke dalam infrastruktur itu ya yang masih kurang memadai sehingga itu menjadi hambatan dan tantangan sendiri dalam pengembangan usaha ini. oke, jadi untuk sekarang ini target pasarnya lebih ke para pemuda, anak mahasiswa juga atau bagaimana nih, Bu? Target utamanya sebenarnya mahasiswa, namun karena keterbatasan kampus tadi ya, keterbatasan Mhm. mahasiswa juga untuk sampai saat ini pelanggannya itu lebih banyak yang anak-anak kayak anak-anak SMP, anak-anak SMA yang pulang sekolah memilih menghabiskan waktunya untuk nongkrong gitu. Oke, berarti lebih ke remaja-remaja yang nongkrong, suka nongkrong gitu ya. Iya, betul sekali. Oke, lanjut. Untuk dukungan dari pemerintah atau lembaga lain itu tuh ada nggak sih, Bu? Kalau sampai saat ini yang saya tahu dan saya pahami untuk dukungan dari pemerintah itu berupa pembiayaan KUR. Jadi seperti kayak kredit usaha rakyat seperti itu juga lebih ke pemberian pelatihan kewirausahaan gitu Ibu untuk pelaku usaha. Oke, Hmm, berarti ada kalau lagi terkait Mhm. fasilitas digitalisasi UMKM kayak Warmindo itu biar dapat memasarkan produknya itu secara online gitu.
Terus untuk memperluas pasar dan peluang ekspor produk UMKM desa. Jadi kayak selain pelatihan kewirausahaan juga ada pelatihan fasilitas digital marketing. Jadi biar jalan dan nanti kita lama-lama bisa untuk memasarkan produknya secara online gitu. Oke, berarti untuk saat ini Warmindo ini tuh sudah tersedia untuk eh, digitalnya juga nggak? Atau kayak GoFood, GrabFood, kayak gitu-gitu? Udah ada sih nggak sih, Bu? Ya, untuk digital sudah kami sudah membuka di platform online yaitu kami mitra GoFood dan GrabFood. Karena di sini Hmm. itu yang paling sering laku, yang paling sering dicari masyarakat dua itu. Untuk yang satunya, yang orange itu masih cenderung sepi. Seperti itu. Oke, oke. Untuk pembiayaan dari pemerintah, apakah dari Warmindo Ibu juga sudah pernah mendapatkan? Kalau pembelian dari pemerintah itu kan pasti ada syarat-syarat khususnya ya, yang dimana untuk mendapatkan modal yang tinggi juga persyaratan-persyaratannya kan juga banyak. Jadi ya tapi tetap kita masih tetap bisa untuk mengajukan kurnya itu sebagai pelaku Oke, usaha. oke. Jadi persyaratannya lumayan banyak ya, Bu ya, untuk mendapatkan modal itu. Iya, Oke, betul. kayak oke. Selanjutnya, kira-kira sejauh mana sih digitalisasi membantu Warmindo Ibu dalam meningkatkan penjualan? Baik, digitalisasi ini sejauh ini sih membantu, terutama melalui platform online dan media sosial. Jadi kami kan memasarkan produk itu selain melalui Instagram, kami juga kolaborasi dengan konten-konten kreator. Jadi kadang kita melakukan invitation untuk konten kreator itu datang ke Warmindo kita. Nah, itu kan salah satu bentuk marketing kita juga ya. Oh, jadi Jadi biar agar digitalisasi ini kan dapat menjangkaunya pelanggannya yang lebih luas. Gitu. Hmm, oke, setuju sih. Sekarang banyak toko-toko, warung-warung yang dia tuh terkenal karena ada yang dia tahu tuh dari konten kreator gitu ya. Iya, yang bantu promote gitu kan jadinya Mm-mm. lebih jadi promote orang yang lebih terpercaya gitu. Jadi masyarakat pun juga lebih mudah untuk Oke, percaya sama mereka. oke. Selanjutnya untuk eh, bagaimana sih Warmindo ini berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi lokal, khususnya di wilayah Ibu ya. Oke, baik. Warmindo ini kan membantu meningkatkan pendapatan. Yang pertama kan dari pendapatan keluarga ya, Bu. Kemudian kan menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat sekitar juga. Jadi secara langsung ini berkontribusi pada pengentasan kemiskinan ya, untuk menekan lajunya kemiskinan gitu dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tertinggal. Jadi kan kita menciptakan peluang lapangan kerja yang banyak, kita melibatkan masyarakat sekitar. Jadi dengan harapannya adanya bisnis ini tuh dapat memutuslah rantai kemiskinan setidaknya untuk mengurangi rantai kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan. Iya, setuju sih aku terutama kalau misalkan dari Ibu Livia nih udah mencapai goalsnya di warung yang pertama ini bisa buka usaha yang lain, buka cabang, pasti bisa narik apa peluang untuk apa masyarakat lain untuk bekerja di tempat ibu gitu kan. Harapannya Oke. seperti itu. Mm-mm. Oke, selanjutnya harapan dan harapan Ibu Livia terhadap pengembangan Warmindo dan UMKM sejenis di masa mendatang tuh kira-kira apa aja sih, Bu? Baik, harapan saya itu adanya yang pertama adanya dukungan dari pemerintah ya. Misalnya kayak tadi kur tadi ya, mungkin dari pemerintah lebih apa ya, mempersingkat lah atau enggak syaratnya itu dipermudah gitu setidaknya ya. Kemudian adanya dukungan kebijakan dari pemerintah untuk
usaha dan modal gitu untuk pelaku usaha UMKM terutama, serta adanya dukungan pemerintah kan sangat, selain dari KUR kan adanya pelatihan-pelatihan gitu kan sangat bermanfaat untuk pelaku UMKM seperti saya gitu. Serta dari pemerintah ini harapannya membuka lebih banyak lagi ya untuk lapangan kerja, serta pemerintah diharapkan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di daerah tertinggal seperti Klaten ini secara berkelanjutan gitu. Jadi emang harapan saya sih besar ya, memiliki harapan besar terhadap pemerintah agar lebih memperhatikan UMKM di terutama di daerah yang agak terpencil dan tertinggal gitu, agar dari kita pun mampu gitu bersaing dengan terutama kota-kota lain. Siapa tahu dari kita UMKM dari kita ini bisa digali, ada keunikan, terus nanti jadi bisa dipasarkan lebih luas lagi. Begitu. Oke, jadi intinya lebih ke dukungan dari pemerintah ya Bu ya, biar Ya, dari kita bisa mengembangkan lebih bagus lagi, lebih besar lagi gitu ya. ya, betul sekali. Oke, sekian kalau gitu aku berterima kasih banget dengan Ibu untuk wawancara kali ini saya udahi, saya selesaikan. Terima kasih Bu Livia. Ya, terima kasih Bu Francisca.